Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kali ini, jangan kemarin kali itu. Kali ini Explore Misteri Channel berada di suatu ruangan. Ya bisa kita lihat di belakangnya ya. Explore Misteri Podcast. Oke, nggak seru ya, bersama lagi ya. Explore Misteri Podcast. Iya, masih lama sih Muhammad. Oke. Musim hujan Januari, hujan sehari-hari. Belum lagi memang suatu halangan Muhammad ya. Tempat-tempat yang masih belum kita datangi dikarenakan cuaca yang kurang tepat ya, musim hujan, dan suatu hal pun dengan teman-teman yang bisa atau berhalangan hadir atau bermusuran. Untuk itu kita kali ini ada di sebuah ruangan yang teman-teman podcast. Pernah saya mengatakan di episode sebelumnya pada saat penelusuran bahwa Teh Uyun punya segmen yaitu horror story. Yes. Oke, untuk kali ini saya sampaikan kepada teman-teman semua sekali lagi ya. Sebenarnya sih ya nanti ada yang mau saya tanya, nggak apa-apa tuh ya. Ini terkait dengan fenomena yang lagi viral atau lagi rame, tapi tetap kita kembali ke jalurnya Teh Uyun atau horror story. Horror story buat Uyun itu apa sih maksud horror story Teh Uyun? Horror story itu sebenarnya banyak kayak makhluk gitu yang sering cerita, sharing tentang semasa dia hidup gitu. Belum terjamah lah oleh channel lain, bukan channel lain, channel kita sendiri. Iya. Jadi bisa luruskan. Jadi maksud Uyun, horror story itu sebuah kisah yang nyata, yaitu nyata dari alam gaib atau dari makhluk-makhluk yang Uyun ketahui ya, yang tentunya belum ditampilkan atau belum dipublis di Explore Misteri sendiri. Makanya kita sekarang ada Explore Misteri Podcast. Mudah-mudahan lewat ini kita akan bisa menyampaikan kisah-kisah misteri yang terjadi real ya, yang terjadi real terhadap Uyun Muhammad. Bang Ahmad juga mungkin mengetahui ya, secara kan Muhammad dari sisi kebatinannya juga bisa mengetahui terlebih Uyun yang dikasih kelebihan dalam arti kelebihan kemampuan bisa melihat dan bisa berkomunikasi. Nah, dari setiap kejadian atau horror story yang Teh Uyun jumpai atau terjadi terhadap Teh Uyun tuh bermula dari mana sih Teh? Misalkan si makhluk itu datang kah, atau tiba-tiba atau Teh Uyun dari suatu tempat bertemu. Nah, seperti apa tuh? Biasanya kayak habis dari suatu tempat dia lagi pulang, atau suka habis pulang syuting, bukan cuma dari tempat kita syuting aja yang ikut, tapi biasanya yang dari jalan juga suka ikut. Jadi ya mereka menceritakan tentang masa hidup mereka, kenapa mereka menjadi seperti sekarang. Tentunya cerita di masa lalunya pun share ya, agar manusia mungkin tahu gitu. Iya. Kalau yang belum tahu, di Facebook tuh ada Explore Misteri Channel official. Betul. Jadi kalau mau lihat tentang horror story saya, bisa gabung ke grup itu. Bentuk contohin ya, iya. Bentuk tulisan. Jadi sekali lagi buat teman-teman sahabat Explore Misteri Channel yang ingin tahu horror story atau cerita Teh Uyun yang pure terjadi terhadap Teh Uyun ya, dan si makhluk yang menceritakan terhadap Teh Uyun komunikasi itu dituangkan oleh Teh Uyun lewat bentuk tulisan yang ada di Explore Misteri Channel official di Facebook. Jadi banyak kisah-kisah dari itu. Nah, kali ini baru kita adakan podcast dan akan kita angkat dari beberapa kisah yang ada di catatan Teh Uyun. Horror story-nya Teh Uyun kali ini akan kita angkat. Oke, sebelum Teh Uyun berbicara, saya sedikit nanya Muhammad, Teh Uyun ini mengalami kejadian-kejadian aneh atau kejadian-kejadian yang di luar nalar, yang mana makhluk tersebut bisa berkomunikasi, bakal yang menceritakan, mengadu atau sekedar sharing, bahkan tanda kutip ada bisa jadi teman gue Teh Uyun. Pandangan Bang Ahmad seperti apa? Ya, kalau untuk saya ya apalagi kita syuting udah mana aja ya. Kalau buat pengalaman saya di Explore Misteri Channel
ya sama seperti itu juga. Berarti Bang juga pernah dijumpai juga ya? Pernah sempat ketika syuting di Depok, ada yang bukan di tempat rumah kosong aja, yang sebagian di jalan. Sebenarnya kalau yang begitu bisa positif juga, bisa negatif juga nggak sih? Iya bisa, ada yang negatif, ada yang positif. Cuman biasanya kalau yang negatif tuh itu cuma kayak buat nakut-nakutin, pengen tahu ini orang berani apa enggak. Betul. Ini manusianya kayak gimana sih? Iya. Sebatas itu kali ya? Iya. Tadi yang mau bicara nanti saya potong konsep ini. Di Explore Mystery Channel Official kita juga mungkin kalian punya kayak live streaming atau di misteri juga, kalian bisa upload di sana. Oh iya, pokoknya buat teman-teman yang punya aktivitas seperti kami, kayak kegiatan mengeksplor suatu tempat yang seram, angker, itu bisa juga di Facebook kami ya, di Explore Mystery Official atau Explore Mystery Channel Official yang di Facebook gitu ya. Jadi kita di sana biar bisa sharing, bertukar pengalaman, dan syukur-syukur kita bisa saling informasi ya, entah itu lokasi dan sebagainya gitu. Oke Tayun, untuk mempersingkat ya, kita jangan panjang lebar. Kali ini cerita dari sosok siapa yang akan Tayun share kepada kami dan teman-teman? Yang ini mungkin sosok Tante Mary atau Kuntilanak Merah ya. Jadi pada saat kita syuting lagi di Islamic Center, kita flashback lagi tentang Radit. Radit ya, iya. Hantu Radit. Jadi tuh hantu Radit tuh diasuh sama Tante Mary. Semasa hidupnya tuh Tante Mary bisa dibilang peka. Orangnya peka, bisa melihat. Peka tuh dalam arti kayak Tayun gitu ya. Bisa melihat dan berkomunikasi dengan baik. Lu? Dan pada masa hidupnya dia sangat takut sekali dengan ayahnya. Dia sangat takut sekali dengan ayahnya. Terus ayahnya tidak percaya bahwa dia bisa melihat hantu dan segala yang lain. Lalu ketika usianya berumur 22 tahun, dia kayak ketemu nih sama cowok gitu. Akhirnya jadian gitu. Bisa dia lah ya. Si cowok ini tuh namanya Rojak. Beda 2 tahun. Rojak ya. Pada masa itu tuh tahun 1990-an lah pada intinya. 90-an ya. Ya berarti zaman saya Bang Ahmad yang belakang gitu. Oke lanjut ya. Ya si Rojak pun sama, nggak percaya tentang si Mary yang peka lah, bisa melihat hantu. Punya kemampuan lebih lah ya. Bahkan dibilang gila gitu. Akhirnya yang bikin tragis tuh ketika dia jalan ke suatu pegunungan yang ada kebun tehnya, entah di mana kan pegunungan kebun teh itu banyak. Iya. Gitu. Nah, si Mary itu menjelaskan bahwa dia itu suka bicara sendiri karena dia berbicara dengan hantu segala macam, tapi Rojak tidak percaya. Akhirnya memutuskan hubungan mereka. Maaf, yang ajak putusan itu siapa tuh? Rojak, karena nggak tahan ya sikap si Mary itu yang punya kelebihan, dan mungkin pada saat itu kalau orang punya kelebihan malah dianggap aneh ya gitu ya? Iya aneh, karena mungkin berbicara tapi nggak ada wujudnya, nggak ada orang yang diajak berbicara gitu. Kayak gitu, sampai setelah putus Mary ditinggalkan dengan perasaan yang sedih, hancur, campur aduk gitu. Kayaknya mendingan Mary aja gitu. Oke, tahu ini maksudnya Yun mending Mary aja kan, maksudnya Mary hadir. Tapi tahu ya Tayun ya, tahan dulu ya. Jadi gini. Jadi buat teman-teman yang dimanapun berada atau teman-teman yang selalu update dengan kami Explore Mystery Channel atau Explore Mystery Podcast, kali ini benar-benar kita kali pertama melakukan podcast yang mana yang mana kali ini yang bersangkutannya langsung
sebenarnya ada kontak batin dengan Teh Uyun ya. Iya. Beliau yang menyampaikan. Nah, jadi Teh Uyun ketika bercerita tentang kisah Mary, baru sampai setelah perjalanan ini udah ada kontak batin Bang Man. Teh Uyun nih bahwa Tante Mary-nya yang pengen langsung menyampaikan. Tante Mary ini wujudnya anak merah, rambutnya ikal panjang, panjang. Perawakannya agak kecil tinggi gitu. Oh maksudnya perwujudan yang menjadi sekarang ya? Iya, yang sekarang bukan yang Pada masa itu bukan. bukan. Tapi itu kebanyakan rata-rata hantu yang saya temui yang kelihatannya serem banget sampai yang maaf kayak beruang gitu. Mereka yang lebih baik gitu. Maaf nih, beruang itu bukan beruang ya, tapi beruang kayak semacam gorila lah gitu. Iya. Malah dia lebih baik ya. Iya, Itu jadi, sebelum ke Tante Mary ya, itu Teh Uyun gimana sih? Kan awalnya kan tentu yang sosok menakutkan emang nggak takut atau nggak takut atau gimana sih? waktu baru-baru sebelum seberani sekarang atau setelah sekarang agak sedikit ada rasa takut. Nggak nyaman juga dong ya? Nggak nyaman. Bahkan kayak ngelihat yang hantu yang maaf berdarah-darah, yang ada tangannya segala macam. Sempat stres nggak sih Teh? Sempat sampai nggak bisa makan daging sapi gitu. Karena kebayang terus. Mual kali ya, jadi Iya. kebayang tinggal daging itu sugestinya kayak gitu. Iya. 1 tahun saya nggak bisa makan daging. Oh iya. Iya. Karena pikirannya udah ngeliat hantu yang berdarah-darah segala macam. Berarti 1 lebaran nggak makan lagi. Aku tahu. Kayak bakso nggak makan sama sekali. Ya. Oh jadi tentunya Teh Uyun pun dengan pengalaman ini butuh penyesuaian juga ya. Iya. Dari situasi yang namanya Teh Uyun agak mulai awalnya kaget, nggak nyaman, terganggu juga, stres, sampai nggak makan daging. Iya. Kesurupan tuh hampir setiap hari kan Oh iya. bisa ngendaliin gitu kan. Nah, pada saat Teh Uyun itu belum mampu semua. Lalu singkat aja Teh Uyun, bagaimana Teh Uyun bisa langsung bersahabat dengan Tante Mary diantaranya salah satunya? Karena ya mereka yang paling duluan memang gitu bahasa yang baik, jadi kelihatannya it's okay. Bang Ahmad, jadi kalau yang Teh Uyun sampaikan ke kita ini bahwa awalnya Teh Uyun sedikit terganggu, ya agak nggak nyaman, itu gimana sih Bang prosesnya? Apa emang Teh Uyun ini secara ilmuwan tanda kutip artinya belum sempurna atau apa gitu sampai sekarang udah bisa menerima? Ya mungkin kalau baru pertama-tama belum terbiasa, apalagi kita hidup, ya apalagi kita di rumah kita banyak anak yang ikutin kita, mungkin belum terbiasa. Ya lama-lama sudah terbiasa. Ya. Saya juga sama seperti itu. Oh iya, di Bang Ahmad juga ada prosesnya juga ya? Ada prosesnya. Ya kelamaan udah terbiasa. Ya kalau untuk saya, ya kalau untuk ketika kita liputan, syuting, pulang sama. Saya juga sering diikutin. Ya kalau saya kuncinya hati. Banyak yang pengen ikut. Betul. Cuma hati kita nolak. Oh jadi mereka tuh bisa saja jadi sahabat, bisa nggak tergantung dari perkalian seperti itu. Iya. Kalau hati kita ngebuka, dia bisa masuk. Iya. Oke Teh Uyun, lanjut. Dan kita ini bukan indigo, tapi kita ini peka. Nah, beda indigo sama peka itu apa? Kalau indigo tuh udah kayak bisa meramal, udah Oh masa yang akan datang ya, Iya, kejadian-kejadian yang benar. sebelum terjadi bisa gambar. iya benar tentang hidup seseorang lah yang bisa diramal, yang bisa seseorang. Kalau kita tuh peka, coba bisa berkomunikasi, melihat. Nah, bicara indigo nih, sedikit aja ya, biar teman-teman juga mungkin lebih pada edukasi ya. Secara kan saya ngobrol sama orang yang punya kelebihan Bang Ahmad dan Teh Uyun ini. Indigo itu kan sesuatu atau seseorang yang bisa melihat masa depan atau kejadian-kejadian yang belum terjadi. Kalau boleh tahu itu unsur dari informasi dari suatu makhluk ataukah memang dikasih kelebihan oleh Yang Maha Kuasa? Kalau itu bisa dibilang
Jadi itu mah ibaratnya secara natural ya, Iya. dari alam lah istilahnya. Biasanya mungkin datang dari mimpi atau tiba-tiba lagi diem kayak ada gambaran gitu. Ya kan artinya hal yang itu tuh bukan sesuatu yang dipelajari, itu belum Iya. dapat kan, Iya. dapat. Dan dapat itu bisa saja sejak kecil atau sejak apa gitu. Iya. Oke, jadi kira-kira gini Tarian, kembali ke Tante Mary ceritanya tadi yang sempat saya foto, yang katanya Tante Mary ingin bercerita langsung. Ya. Nih jujur nih, saya ini agak tegang nih, apalagi tadi ceritanya gue punya panjang. Nah, sebelum saya katakan, saya memastikan aja ya, jadi Tarian benar-benar nggak bukan bohong nih. Kan di sini ada Bang Ahmad ya, Bang Ahmad yang bisa melihat juga. Sosok ini maksud Dayun, apakah benar udah ada di sekitar kita? Benar ada. Sendiri atau berdua? Sendiri. Kita Yun, apa mau dibantu Bang Ahmad atau bisa sendiri atau gimana? Bisa sendiri. Assalamualaikum. Tante Mary. Ya. Terima kasih udah datang ke tempat kami. Tante Mary tadi Dewi udah cerita sepenggal kisah Tante Mary. Tentunya saya ingin mendapatkan cerita yang sebenarnya. Bukan berarti kita Dewi bohong, tapi menceritakan kebenaran yang sesungguhnya. Seperti apa sih pada saat masa hidup Tante Mary pada waktu lampau atau waktu dulu? Senang mendengar itu. Malah Anda bukan muslim. Apa Anda tahu alasannya itu? Yang pasti Anda merasakan nyaman aja. Iya. Oke. Lalu? Ketika anak punya tahu, saya mencintai sepertinya. Sunda dong pasti ya. Karena kamu maunya Kang Raja. Lalu? Tapi ternyata Kang Raja membenci saya karena asal saya gila. Karena saya seorang yang peka. Tapi berarti Kang Roja, sosok Kang Roja atau kekasih kamu itu berarti nggak nyaman dengan apa yang kamu punya. Lalu? Itu benar tempatnya. Pegunungan pasti ya. Yang memutuskan untuk berpisah dengan saya. Memang selesai. Tapi lalu Tunggu. Anda menanyakan alamat yang mana itu pada saat Anda mau beranjak pulang kah dari ibadah itu? iya. Karena pada saat itu sudah malam hari, kayak sasar. Jadi Anda sendiri, Tante Mary ini juga nggak tahu persis lokasi itu untuk arah pulang ya? Karena Tante Mary diajak sama Kang Rojak tadi. Oke, lalu? Setelah mereka berdua mata saya dengan bodiknya akan kucukkannya dan akhirnya saya. Oh, jadi ketika Anda menanyakan alamat kepada tiga pria tadi,
ternyata dia malah maaf melakukan hal yang tidak baik kepada kamu, atau sebetulnya memperkosa. Tentunya kamu bilang tadi ya, bodohnya kamu tuh akhiri hidup kamu karena mungkin kamu merasa apa ya, sudah ditinggal kasih, tentunya kamu digauli juga. Apa yang itu satu-satunya cara yang membuat kamu nyaman atau apa sampai akhirnya kamu bunuh diri itu? Kalau masih itu siapapun yang itu kan masih itu masa-masa sangat sulit untuk berpikir begini. Karena saya sangat takut dengan ayah saya takut menjadi anak keluarga. Saya sangat Dengan cara apa Anda mau membunuh? melepaskan hidup saya menjulang yang tidak terjadi pastinya untuk saya. Jadi Bang Bat, sosok Tante Mary ini melakukan membunuh dengan cara menurunkan dirinya ke jurang yang tak jauh dari tempat lokasi pada saat tadi dia dihadang oleh pria tersebut. Lalu kenapa gitu pada masa itu ketika Anda melakukan hal yang bisa dibilang hal bodoh sampai akhirnya Anda terus keluarga gimana? Ada yang mau tahu nggak jasad kamu atau ada yang menemukan nggak? Saya tidak tahu. Saya ada di sebuah pohon. Kamu di sebuah pohon? Di sana pohon-pohon yang emas. Astagfirullahaladzim. Jadi Anda tuh jatuh tersangkut pepohonan sampai kamu tertusuk pohon itu sendiri. Gimana Bang dari Ya maaf ini dari cerita Tante Mary yang memang tergambar. Iya, mak, ya agak sedih juga ya. jadi Ya di kalau banget zaman Tante Mary sama di zaman kita ini sekarang berbeda. Malah orang seperti Anda, Tete Uyun, Anda, Pak Ahmad ya, malah disediakan tempat seperti ini loh. Jadi bisa menuangkan apa yang menjadi kemampuan kalian berdua kayak gini kan. Lain halnya seperti pada saat masa Tante Mary. Lalu seperti apa? Setelah itu saya mengenai seperti sekarang dan bayangan entah di mana tempatnya sampai bertemu dengan Sosok ini. Uyun. Oh, kamu manggilnya Bunda? dengan bunda. Nah itu pertemuan kamu dengan Bunda itu seperti apa? Kok sampai gitu? Ketika itu melihat bunda yang seperti orang yang sedang berfrustasi dan mata hatinya terbuka, ya saya mengikuti. Begitu juga dengan hati pada saat itu, saya tidak mengambil hati. Oh iya. Emang sempat Tante Mary pernah ikut Radit ya nyusul Bunda waktu syuting di Islamic Center ya? Oke. Pada saat itu kan kami yang berkomunikasi dengan Raditnya, bukan dengan Anda. Dan kali ini Anda menceritakan masa lalu Anda. Oke. Sampai akhirnya Anda gentayangan dan Anda bertemu dengan Bunda itu gimana? Semua jalan kereta. Kereta di. Tapi saya tidak tahu. Oke. Pada saat Anda gentayangan, apa yang Anda lakukan? Apa mengganggu? Atau mungkin Anda membalas dendam terhadap orang yang itu? Saya tidak ingin balas dendam. Anda ingin balas dendam? Sekali saya jauh menakut-nakuti, bahkan bisa dibilang kebiasaan saya mematikan mesin kendaraan. Oh, Anda bisa mengontak itu? Ketika sedang melewati jembatan. Oh, walaupun bukan si pelaku tersebut ya, orang lain. Hanya ingin bersama, Hmm. tapi manusia tidak tahu kalau saya ingin bersama.
Pasti, karena kan yang selain memang sudah berbeda alam, tentu sosok manusia, kalau manusia biasa ya pasti tidak tahu dan tidak ingin juga. Seperti apa kalau menurut dia? Apa dengan suara dan sebagainya? Biasanya dengan suara atau berwujud seperti Oh, Anda menampakkan diri juga? tapi seperti pocong. Oh, Anda bisa berubah wujud lain-lain? Tapi sekarang sudah tidak bisa karena bunda selalu bilang yang pernah lakukan hal itu. Oh, jadi oke. Ini belum, kita dapat pelajaran juga Bang Man ya, bahwa Tae-Yun yang disebut bunda oleh Tante Mary menyampaikan bahwa jangan pernah merugikan orang lain atau merugikan manusia. Oke, cukup dimengerti dan boleh maaf ya kalau kamu tuh mengakui manusia tuh pada saat itu seperti apa, ketawanya seperti gimana gitu. Sampai mewujudkan. Oke. Ini saya mau nanya ya Tante Mary, kan kalau seumpamanya macam saya alhamdulillah bisa melihat wujud sosok ini ya, Tante Mary kan kata bisa berubah wujud sosok pocong untuk anak ya, bisa enggak sih Tante Mary berubah wujud seperti manusia semasa hidup Tante Mary? Kadang kita tiba-tiba menjadi manusia sama orang yang berwujud seperti manusia. Itu wanita memakai hijab atau menggunakan ini menunjukkan kamu ketika sudah namanya anggapan saya manusia. Pasti kaget dong. Oke. Karena itu lucu Karena kamu udah berhenti ya. berpikir bahwa mungkin manusia juga akan takut dengan apa yang saya lakukan. Pasti. Sebenarnya saya pun ya takut sih di samping sosok Mary, karena memang karena sedikitnya saya udah dikasih gambar nama Tae-Yun sosok Anda, jadi ya saya ya mulai menerima sih, dan terbiasa juga sih pertanyaannya. Ini tadi yang dibahas, kalau sudah terbiasa udah tenang. Iya sih. Apalagi ya kita lihat di masa lalu yang kematian orang yang mungkin Tae-Yun bilang ke situ jangan ulang kedua kalinya. Bang Wan mau jadi terus serius banget saya jadi gimana gitu. Gini, Tante Mary ya, sebenarnya makasih cerita Anda tuh membuat kita jadi mengerti bahwa pada masa dulu tuh berbeda dengan masa sekarang. Ketika orang yang dikasih kelebihan itu pada masa dulu tuh sangat dianggap aneh, berbeda dengan bunda kamu yaitu Tae-Yun saat ini dan Muhammad. Malah beliau ini dikasih tempat, diberikan waktu untuk menceritakan, menjelaskan. Bahkan ditunggu-tunggu cerita daripada orang-orang seperti bunda atau seperti Muhammad. Memang akhir-akhir ini bunda kita jarang berbicara story. Kenapa? Yang saya lihat seperti ada yang Menutupi. jadi ya seperti itu sih. Menutupi yang kamu maksud apa itu? Saya kan beberapa hari tim ini bisa banget. Ada yang ini anak ini atau anak yang terkenal variannya. Oke. Intinya hati-hati. Siap. Makasih juga Anda sudah pesan. Memang teman-teman ya, bahwa seperti yang disampaikan Tante Mary, sahabat gue Tae-Yun yang dia selalu manggil bunda. Misteri memang kita pada saat di Islamic Center tuh episode yang berapa ya, dan udah lama amat kita akan bilang bahwa kita akan ada horror story, sampai akhirnya baru kali ini Bang Mat terlaksana nih, baru kali kita buat nih. Ini pun mendadak banget gitu kan, tapi akhirnya terwujud ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kamu tadi bahwa ada yang menutupi, tim kamera yang menyerang dan sebagainya, yang apa itu suatu ujian buat kita ya. Yang penting kan di sini Expo Misteri itu ingin menyampaikan atau mengedukasi
misteri itu nggak melulu tentang penampakan, dan misteri itu nggak selalu tentang hal-hal yang buruk. Sisi misteri pun mempunyai sebuah cerita, dan cerita itu yang mungkin menjadikan pelajaran buat kita. Contoh kayak Tante Mary, banyak yang bisa kita petik, dan kita jangan pernah sekali-kali melakukan hal bodoh atau mengakhiri hidup kita karena itu hal atau sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Nah, menjadi kita, dan dari sini kita bisa paham bahwa kita harus bisa menghargai manusia seperti manusia yang dikasih kelebihan. Ya mungkin dengan podcast ini sifatnya kita menyampaikan hal-hal positif yang ada terkandung di dalam misteri seperti itu sih. Tante Mary ada yang disampaikan lagi nggak? Kenapa? Aku mau masuk. Astagfirullahaladzim. Jangan gituin Radit. Radit saya udah tahu pasti. Kalau kayak relax dulu ya. Ada Tante Mary pasti ada Radit. Sosok makhluk yang di yang mana? Oh itu tempat makan. Oh. Pegang-pegang. Boleh, tapi minta tolong ya. Nah jadi ini Radit dan Tante Mary itu dua makhluk yang punya kisah sampai akhirnya ngikut sama Teo Yun Maman dan bersahabat. Oke, kalau Mamat silakan mungkin ada yang sambil atau Radit mau ngobrol sama kamu kan gitu. Satu aja cukup ya Pak? Ya, siap. Makasih. Ini tempat makan manusia. Ini hewannya beruang. Beruang itu yang lembut-lembut kan? Kayak om berdua. Itu Radit, kenapa alasan saya pegang bantal ini? Karena saya nggak mau gitu. Dan tadi saya Tapi nanti nggak salah ngomong kan? enggak, makanya om menerima, makanya om tertawa gitu loh. Jadi oke. Kok Radit nyebelin juga ya terus? Enggak, om nyebelin. Om kan nggak tahu Radit. Iya benar, maaf ya om cuma bercanda. Radit seperti yang saya tadi bilang selalu berdampingan dengan Tante Mary. Tadi Tante Mary menceritakan kisahnya. Nah Radit sendiri kan saya udah tahu bertemu sama Teh Uyun itu. Kamu lihat Bunda kan? Ya bertemu dengan Bunda pada saat Bunda naik motor bersama suaminya. Nah sampai akhirnya Radit datang ikut sampai tiba di rumah Bunda. Bagaimana proses Bunda sama kamu bisa bertemu? Seperti apa komunikasinya awal kisah? Awalnya Radit ikut Bunda sampai rumah. Lalu Bunda tanya, kamu siapa? Bunda tanya, katanya gitu. Kita kata Radit, aku mau main aja. Oke, Radit kalau om nanya sesuatu boleh nggak? Sekarang ini di alam manusia lagi viral itu lagi booming, lagi rame sosok manusia yang mempunyai boneka arwah atau mungkin disebut spirit doll atau doll spirit, bahasa Inggrisnya itu bahasa gaulnya di. Nah arwah yang dimasuk ke bangunan itu seperti apa sih? Benar nggak sih dari pandangan kamu yang notabene-nya makhluk? Benar ada itu? Nah itu orang itu dapat arwah dari mana? Ya itu nggak bedanya Radit, adanya di jalan-jalan, adanya di tempat-tempat kosong. Gitu. Nah kan kalau orang itu kan masuk ke dalam manusia, misalnya arwah seperti itu kan bisa dengan boneka. Gitu. Tentunya dengan orang yang tertentu ya, ada orang yang bisa dong ya, nggak sembarang orang ya. Nanti kan kalau dimasukin ke boneka, nanti dikasih makan, dikasih minuman, dikasih susu, gitu om. Gitu. Tapi bonekanya yang bentuk kayak bayi, gitu. Oke. Tapi beruang juga bisa sih. Bonekanya. Oh ya, oke. Lalu aku tanya Bang Ahmad dulu ya. Bang Ahmad sendiri
gimana sih pandangan Mat terhadap yang lagi viral nih fenomena boneka arwah? Ya maaf ya karena kita kan masih awam lah, kita jangan dibahas dari sudut pandang agama lah ya. Ada yang berhak lagi. Ini secara sudut pandang Bang Ahmad yang punya kemampuan lebih dalam melihat makhluk gaib seperti apa sih? Ya kalau untuk saya ya masalah boneka ya tergantung boneka. Entah bonekanya itu anak kecil pasti masukinnya uangnya itu anak kecil. Kalau bonekanya perempuan rambutnya segini agak dewasa, uangnya juga dewasa. Berarti ada ritual khusus ya? Ada. Ya kalau untuk pendapat saya, ya namanya seumpamanya saya mau masukkan roh boneka itu, berarti saya harus kalau ibarat bertarung. Oh, melakukan harus menaklukkan si sosok ini yang mau saya kasih tempat. Nah, ketika dia dikasih tempat apa dia nyaman dan mau? Dengan catatan harus ngalahin dulu. Salah satunya. Itu kan versi Bang Ahmad yang kita teman-teman apa yang disampaikan Bang Ahmad itu bukan patokan ya, bukan patokan cara masuki arwah atau roh kepada boneka ini, hanya versi Bang Ahmad yang mau ketahui. Mungkin di luar sana berbeda cara orang tersebut untuk masuki arwah tersebut. Nah, tadi seperti yang disampaikan Om Ahmad ya, benar kayak seperti itu? Iya, benar. Tapi kalau misalkan kita namakan dan kita lawan yang mau dimasukin boneka arwah, biasanya kita sakit. Oh, dipaksa nurut ya, ya itu ya. Berarti pada di manusia ini sendiri gini loh, bahkan ada yang gaji sampai besar banget buat ngurusin boneka ini. Nah itu boneka sendiri itu ada kemungkinan nyakitin nggak sih sama yang merawat itu? Ya kalau misalkan enggak bedanya aku kalau misalkan aku dipaksa gitu, aku jadinya kan jadinya jadi gigit gitu kan nggak mau, pengennya bebas gitu. Buat teman-teman juga nih, mungkin kalau tadi mendengar suara kendaraan atau suara motor, ya bisa saya jelaskan bahwa ruangan ini persis di bibir jalan, jadi mohon maaf bila mana ada mendengar suara-suara kendaraan yang lalu lalang atau lewat gitu. Jadi seperti itu ya dia. Oke. Tapi saya juga nggak habis pikir ya, manusia ini apalagi kayak figur yang udah terkenal, bisa bilang artis di industri kehidupan manusia ini, Bang Ahmad sampai terobsesi mengadopsi gitu. Bahkan kadang-kadang maaf sampai terlalu berlebihan sih menurut saya menganggap itu suatu hal yang hidup, bahkan yang perawatannya tuh benar-benar luar biasa. Kan gini soalnya beberapa spiritual bilangnya itu boneka keberuntungan katanya. Gitu. Tadi pernah kok, tapi tadi tahu kemarin takut. Lah, memang fenomena seperti ini dari dulu udah ada. Oh iya. Berarti pernah dilibatkan juga ya itu ya sampai. Ini ya saya kan bertanya sama Radit, ya seumpamanya saya beli dari yang bisa masukin itu buat yang pembelinya haknya itu ada gangguan nggak? Kenapa? Biasanya kan ada, kalau nggak bedanya anak manusia juga sih, suka makan, suka gigit. Jadi gini, ketika kalau orang yang seperti Bang Ahmad yang beli mungkin bisa melihat tanaman arwah atau sosok apa ya benar gitu. Lalu bagaimana orang yang biasa yang nggak punya kelebihan membeli boneka tersebut, bagaimana tahu kalau ada sosok arwah di tempat itu? Bisa aja kan orang itu bohong. Ya kan namanya juga orang kalau mau beli aja. Oh, enggak mungkin. Apakah biasa si pembeli itu apa dikasih mimpi atau dikasih gambaran dari si penjualnya itu sendiri bahwa ini sosoknya seperti ini yang mendiami boneka ini. Ya mungkin ada beberapa orang yang datang ke mimpinya atau sengaja kayak yang isi bonekanya suruh datang entah ke mimpi siapa, jadinya kan beli Iya. gitu.
Sekarang emang udah zaman udah luar biasa, emang udah akhir macem-macem dah sampai sekarang ini. Tadi lagi sampai dia Nggak ada. senang kan ini? Iya. Mau dibawa Emang boleh? tapi nggak bisa dibawa ke alam kamu ya. Jangan deh. Nanti kalau dikasih Radit tuh Radit yang nempatin ini lagi. Kan nggak muat dong. Nggak usah, Radit pinjam aja ya. Radit tetap tidur sama Radit dan pindah aja. Oke Radit. Tadi sebelum sampai di sini Radit di mana posisinya tadi? Tadi pulang gunung. Ke gunung. Guna di gunung. Oh, Bunda Win dari gunung ya rumahnya. Tadi dari sini nyusul ya. Iya, dari Tante Mary, ternyata Tante Mary pulang ke sini. Iya. Kalau mau Lah, siapa? dong yang di sini dong. Kan namanya kan Yang di sini. iya kan. Ya oke. Ya udah. Pasti Radit yang sampaikan lagi ya. Iya, ya. Tapi zaman sekarang harus hati-hati. Iya. Iya. Emang kenapa sih? Oh, iya. Karena manusia kadang-kadang suka berhati dua. Iya. Gitu. Nggak sesuai apa yang diucapkan ya. Tapi makasih dia. Ada lagi nggak selain itu yang disampaikan? Nggak ada. Mau apa yang bertanya lagi? Ya sudah. Tapi di sini ada dodo. Astagfirullah. Ada dodo. Dodo yang di laut. Iya. Yang di sini tahu, omnya aja nggak tahu. Kan kata Dodo bilangnya dulu main ke laut, tapi nggak ke laut. Betul. Emang omnya juga emang kebetulan belum ada waktu juga. Emang rezekinya juga belum ada. Dodo kesini. Iya. Dodo kesini. Ini masih Radit atau Dodo? Dodo. Dodo masuk. Enggak dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodo jauh-jauh kok nyampe sini. Iya kan dulu. Ya kan waktu kalian datang ke sana Dodo Iya. nggak boleh ikut, tapi kan Dodo pengen tahu om. Kan dapur kan Iya. kan setiap dulu main nggak tahu dapur. Kalau makanannya kan mau. Nggak mau. Snack. Iya. Tapi insya Allah nanti om pasti. Kenapa? Kenapa maksudnya? Oh, kalau dulu mah sukanya permen baru ya. Nggak suka kenapa? Soalnya kalau di laut nggak ada yang mukanya bulat-bulat om. Oh, oke. Saya geser ya. Kamu kalau laut kayak gimana sih? Tapi kamu udah ikan. Nggak kayak manusia tapi. Ada beneran. Bunda Ratu. Bukannya Bunda Ratu di pantai selatan? Di laut nggak beneran dong. Oh mau gimana sih katanya misteri. Jadi om di sini ya cuma sebagai apa ya penyampai saja. Mungkin kalau Teh Uyun dan Bang Awan kan tahu, pasti kan emang nggak tahu. Itu ya. Ini ada apa sih kami? Oh jadi Emangnya nggak ke tempat yang misteri. oh iya. Jadi gini loh, karena emang situasi sekarang musim hujan ya. Terus juga teman-teman yang lainnya juga masih berhalangan, jadi belum sempat. Udah kira kalau musim hujan kan berubah jadi putri duyung. Ya enggak dong dok, om kan manusia biasa. Emang ada ya kalau ada orang yang bisa jadi putri duyung? Kalau om bisa penelusuran di tempat yang serem-serem ya om juga bakalan nyampe dong ke pantai.
kenapa sih Dodo ini sangat tertarik sama saya? Kan yang waktu ke pantai tuh banyak teman-teman yang lain. Kan om peluknya gitu bulat kayak itu loh. Kan kalau di laut suka kayak ada batu-batu gitu. Oh iya saya ngerti. Di pantai itu kan emang pantai wisata. Jadi manusia yang lagi ingin liburan tuh sana memang suka liburan. Kan om beli badut kuping gitu tuh yang kuping gitu. Ini saya mau nanya sama Dodo. Saya banyak kerabat yang ngajakin saya ke tempat pantai. Katanya mah malu gitu di dalam apa ya di laut itu, apa tidak dilarang atau gimana? Sudah dilarang. Kalau yang mandi kan jelas om kan jadinya bersih. Cuma kan mandinya ini berbeda. Mandinya tengah malam jam 12 malam. Kan mungkin kalau di sana ingin tahu gitu. Ya sampai ya kita nanya emang ada tercatat ada. Kita mau mandi ke sana, kita taburin bunga. Itu niatnya pribadi kita, ada yang mau niat. Ya pasti yang namanya manusia kan berbeda niatnya. Tapi tidak ada larangan dari laut. Iya, kan tidak bedanya manusia. Ada yang baik, ada yang jahat. Itu juga ada om baik, ada yang jahat. Kok Dodo baru tahu ada om itu? Om itu waktu ke laut nggak ada? Iya. Itu namanya Muslim. Dulu emang kalau nggak ikut beliau, ada keperluan. Mau kenalan nggak? Enggak deh, Nggak ya. nanti udah kenal sendiri. Iya, aku tahu itu ya, itu bang Muslim. Sama saya masih kenal. Mato. Yang ada teman belakang. Dok, boleh tahu nggak kabarnya Nyai Saras? Nyai Saras baik, baik sekali. Sampaikan salam kami ya. Nanti baru sampaikan. Om juga minta maaf, sampai sekarang belum ada permen. Nanti lain waktu pasti yang bawain permennya. Kabar aja ya, karena omnya masih punya keperluan. Oke. Ada lagi yang sampaikan nggak Dok? Enggak deh. Cukup ya? Dan dulu mau kesini main-main ternyata lama-lama. Oh. Itu. Jadi Dok kesini tuh emang awalnya emang mau lihat aja. Iya mau main. Dok, Main. Om tuh selalu percaya ya, dan siapapun doa selama itu doanya baik, pasti itu akan baik juga. Dok bantu doa Om ya, biar Om bisa cepat dikasih omongan. Dodo, kalau gitu, Dodo keluar ya. Ya, bisa. Yang dimana adik dari tadi. Oh ya, Dodo mau bilang di luar ada yang keren. Apa? Oke. Gimana ya? Ini sebenarnya sih maunya saya nih podcast ini seru-seruan, tapi kok serem juga sih. Ada Tante Mary, Radit, tadi Dodo. Tadi Bang Ahmad belum kita tag ya, gua ada di sini. Belum Bang tahu. Belum tahu juga ya. Belum tahu, mungkin dia kayak baru datang nih Kan tadi dia baru datang. Karena kan tahu orang di sini makanya dia datang ya. Langsung gantiin gitu. Tadi Dodo sebelum gua ini loh, ngingetin kita loh. Ada sesuatu juga di depan. Biarin lah ya, ini kan acara kita, acara podcast, acara cerita horror story. Jadi gini, sebelum Tio Yun menceritakan ya, jadi buat teman-teman, karena kan kesering tadi ada boneka arwah, ada yang lain-lain, makanya kita sekali lagi bahwa
tadi kita ngebahas horror story Taeyun, yaitu dimana segmen tentang sosok Tante Mary yang mana pada masa hidupnya itu dianggap aneh dan dianggap gila dengan memiliki kelebihan sampai pacarnya atau lokasinya meninggalkan. Di waktu bersamaan ketika Tante Mary itu galau lah ya, maksudnya galau sampai akhirnya cuma pertanyaan alamat pulang loh sebenarnya, tapi sampai akhirnya digauli atau diperkosa dan ternyata Tante Mary pun melakukan bunuh diri sampai akhirnya ditayangkan. Jadi kisah yang ini bisa kita ambil hikmah bahwa kita satu, kita harus percaya bahwa ada yang baik dan kita harus kasih ruang dan tempat juga buat orang yang punya kelebihan. Tentu kita jangan mengambil inisiatif untuk melakukan bunuh diri karena itu hal yang satu dilarang. Terlebih lagi cukup Tante Mary yang melakukan hal yang seperti itu ya. Mudah-mudahan di masa akan datang jangan terjadi hal seperti itu. Saya itu nyampe apa? Nggak ada ya? Capek ya? Capek. Bener-bener ya, kita syuting tengah malam gitu. Biasanya kan syuting tengah malam tuh kalau lagi minum, lagi di suatu tempat. Oke, jadi buat teman-teman juga biar harus tahu ya bahwa emang ini tempatnya juga karena di pinggir jalan, jadi kita menghindari suara motor yang ternyata tadi pun masih kecolongan, masih ada suara motor ya kan lagi dekat jalan, harap maklum aja. Oke, Muhammad, sebelum kita tutup ada pesan-pesan? Tidak ada. Ya kan? Nggak ada ya? Biar saya wakil aja ya. Jadi kesimpulannya apa yang disampaikan Teh Uyun tadi dengan makhluk yang masuk ya Teh Uyun, penyampainya ceritanya cukup pilu. Mudah-mudahan di segmen berikutnya, di podcast berikutnya kita akan menceritakan horror story yang benar-benar mempunyai cerita lebih lagi buat kita, tentunya buat edukasi buat kita juga di yang namanya misteri itu nggak melulu tentang hal-hal lain yang maaf negatif. Semua ada cerita yang bisa kita ambil, baik itu hikmahnya maupun kejadian-kejadian yang seharusnya kita hindari. Itu banget ya. Oke, ada lagi yang disampaikan nggak ya? Cukup ya? Cukup ya. Kalau mau lihat horror story, ulang lagi, gabung aja di grup Explore Mystery Channel official di Facebook. Di situ kalian bisa upload video kalian tentang misteri. Oke. Apa yang sampai itu sekali lagi ya, ingat Explore Mystery Channel official yang di Facebook. Di situ Teyun sudah nerbitin cerita-ceritanya, jadi bisa teman-teman bisa menyamakan kisah yang kita tayangkan saat ini dengan tulisan. Lihat juga postingannya ya, karena postingannya udah cukup lama, jadi artinya cerita yang benar-benar real terjadi pada Teyun diangkat lagi di podcast ini sendiri. Sekali lagi, apapun yang terjadi, cerita-cerita yang sudah kami sampaikan cukup kita ambil hikmahnya dan cukup juga menjadi pelajaran buat kita. Semoga bermanfaat, ambil yang baik, buang yang buruk. Terima kasih dari kami Explore Mystery Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.